Sesungguhnya hidup yang mereka jalani adalah ujian, bukan hukuman. Dan mereka adalah pahlawan kecil yang sedang menjalani pelatihan. Setiap kesulitan yang mereka hadapi, rasa lelah, kesepian, atau kekurangan adalah batu pijakan, bukan tembok penghalang. Senyum adalah matahari paling terang yang mampu menghangatkan dunia mereka, bahkan di hari paling gelap. Mereka terus bermimpi besar karena setiap langkah kecil yang mereka ambil hari ini, dari membantu keluarga hingga menyelesaikan tugas sekolah, adalah demi masa depan yang gemilang. Mereka tegakkan kepala dan melihat ke depan. Kesulitan hanyalah babak awal yang menantang, dan mereka yakin akan mencapai babak kemenangan. Mereka adalah bukti nyata bahwa ketegaran sejati tidak diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari semangat pantang menyerah yang mereka bawa. Sayur, sayur, murah-murah loh. Pak, masih segar, masih baru dipetik. Ayo, ayo, siapa mau beli? Sayur, sayur, nanti kehabisan loh. Walah, besok sudah hari buruh. Tapi aku belum tahu mau bawa hadiah apa. Hari ini sayuranku cuma laku sedikit. Tabunganku habis buat macam-macam keperluan. Gimana kalau sampai besok aku nggak punya hadiah? Aku mau mampir ke rumah sahabat-sahabatku dulu. Aku harus cari tahu apa yang akan mereka bawa. Nanti aku juga bisa minta pendapat harus bawa hadiah apa besok. Sayur, sayur. Ayo Pak, ayo Bu. Murah loh, baru dipetik, masih segar. Kalau kehabisan, gimana hayo? Surah. Papa kemana saja semalam? Masa sih anak ditinggal sendiri di rumah? Kok bisa mama nanya Papa kemana? Sudah bilang bisnis Papa lagi naik-naiknya dan butuh perhatian lebih. Terus kamu sendiri kenapa nggak pulang? Masih nanya lagi. Mama kan sudah kirim pesan. Lagi rapat dengan wartawan. Mama mau promo film produksi terbaru Mama dan waktunya hanya hari itu karena pada hari lain agendanya sudah padat. Loh, harusnya Mama juga luangkan waktu untuk menengok anak kita dong. Adil kan? Masa sih Papa terus yang dibuat salah-salahan? Jadi adil menurut Papa itu harus gantian menyalahkan Mama, begitu? Setidaknya kita sama-sama sadar untuk bertanggung jawab. Aneh Mama ini, Papa yang aneh. Sudah Pak, nah daripada waktunya habis untuk berdebat, mending Papa dan Mama lanjutkan urusan masing-masing. Hari ini Mama harus ke Dubai. Ada pameran karya film di sana. Mama diundang untuk jadi salah satu peserta. Baiklah, Mama berangkat dulu ya. Silakan Ma, hati-hati di jalan. Terus Papa ada acara apa hari ini? Papa ada undangan acara ulang tahun relasi bisnis Papa. Ya sudah Pak, tunggu apa lagi? Nanti telat loh. Kan nggak enak sama tuan rumah. Baiklah, Papa berangkat sekarang. Hati-hati, Pak. Assalamualaikum, Mirzana. Waalaikumsalam. Hai Ikrimah, masuklah. Tidak usah, Fir. Tubuhku basah. Aku tak mau lantaimu jadi kotor. Selalu kamu begitu. Masuk saja. Lantai kotor kan bisa dibersihkan. Baiklah, kalau kamu memaksa. Terima kasih, Fir. Tunggu sebentar. Saya buatkan teh hangat dulu. Basah begitu, jangan sampai kamu masuk angin. Tidak usah, Fir. Aku cuma sebentar kok mau ngantar sayur pesananmu. Oh iya, terima kasih. Berapa ini? 10.000. Ini uangnya. Benar, kamu tidak mau minum teh hangat dulu. Sudahlah, Fir. Lain kali kalau ada waktu senggang, aku akan main ke sini. Kamu boleh buatkan aku teh hangat. Sekarang aku harus segera pulang. Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan ya. Iya, terima kasih.
kasih, Duk. Maafkan Bapak selalu merepotkan kamu. Bapak ngomong apa sih? Saya ini anak Bapak, kayak sama orang lain saja. Kalau Bapak tidak sakit, kamu kan bisa istirahat. Capek pulang sekolah, malah ngurus Bapak. Ya Pak, jangan ngomong terus. Bapak harus banyak istirahat. Jangan capek mikir biar Bapak sembuh. Gimana ya, Duk, kabar ibumu? Tuh kan malah jadi mikir ibu. Susah amat sih Bapak dikasih tahu. Lah gimana, Duk? Ibumu bagian dari keluarga ini. Tentu Bapak tidak akan bisa lupa. Lama tidak ada kabar dari ibumu. Saya juga selalu ingat ibu, Pak. Terus terang saya sedih. Takut juga ada apa-apa dengan ibu dinegeri orang. Khawatir ada masalah dengan majikan. Tapi saya harus bagaimana? Kita kehilangan kontak dengan ibu. Kenapa sih tiba-tiba hilang kabar dari ibumu? Mana jauh pulang? Bagaimana kalau ibumu sampai? Sudah Pak, sudah. Nih minum apa dulu? Saya sudah lega Bapak dibolehkan pulang oleh dokter rumah sakit. Jangan sampai Bapak kabur lagi karena terlalu banyak pikiran. Sekarang Bapak harus istirahat, saya antar ke kamar. Dan jangan mikir ibu terus. Kita doakan saja. Semoga ibu baik-baik saja di sana. Iya, Duk, kamu istirahat juga ya. Bapak tidak ingin kamu jadi ibu sakit. Iya, Pak. Coba ibu bisa ingat-ingat. Berapa kali mau beralasan setiap ditagi, sekarang bikin alasan lagi. Kurang baik apa saya sama Bu Yesa? Ayo. Saya benar-benar belum punya uang, Bu Vega. Dagangan sering tidak laku, apalagi sekarang musim hujan. Mau nyalain dagangan dan musim hujan? Saya pernah bilang loh ya, satu kali lagi biasa tidak bisa bayar uang kontrakan rumah ini, biasa harus angkat kaki dari sini. Yang perjanjian itu kan? Saya ingat Bu, tapi saya mohon beri kesempatan sekali lagi. Mohon lagi. Biasa selalu bermain-main dengan kebaikan saya. Saya tidak tahu harus ngomong apa lagi, Bu Vega. Saya benar-benar mohon, jangan diusir. Saya tidak punya tempat tinggal selain rumah ini. Mau tinggal di mana itu kan bukan urusan saya. Tapi saya mohon, Bu, sekali lagi saya janji ini yang terakhir. Saya akan berusaha melunasi uang kontrakan. Begini saja sekarang, setelah ini saya pulang dan akan kembali dengan asisten saya untuk mengambil semua perabotan di rumah ini. Iya Bu, tidak apa-apa. Bu Vega boleh ambil semuanya. Yang penting saya jangan diusir. Ingat ya, saya baru akan mengembalikan semua perabotan kalau uang kontrakan sudah dibayar. Tapi waktunya hanya 1 minggu. Lewat dari 1 minggu, perabotan saya anggap hangus, tidak dikembalikan. 1 minggu setelah itu ternyata masih tidak bisa bayar. Bu Yesa harus benar-benar angkat kaki dari rumah ini. Ada orang lain yang siap menggantikan. Permisi. Ada apa, Bu? Ibu baru nangis ya? Bu Vega tadi kesini, Dok, nagih uang kontrakan, tapi Ibu belum punya uang. Kamu tahu, sejak Bapak meninggal, penghasilan keluarga kita jauh berkurang. Terus gimana, Bu? Apa kita akan diusir? Masih diberi waktu 2 minggu. Lewat dari waktu itu, kita harus meninggalkan rumah ini. Jadi kita hanya punya waktu 2 minggu. Saya janji Bu akan meluangkan waktu lebih banyak untuk jualan sayur. Semoga banyak juga untungnya. Jangan Dok, kamu harus tetap punya waktu untuk belajar. Urusan uang kontrakan biar Ibu yang pikirkan. Saya akan atur waktu agar tetap bisa belajar Bu. Ibu tenang saja ya. Maafkan Ibu ya Nak, Ibu tidak bisa membahagiakan kamu. Jangan ngomong gitu dong Bu. Saya bahagia kok, percayalah Bu. Saya bangga jadi anak Ibu. Terima kasih Dok. Oh iya, nanti tidak apa-apa ya kita tidur di lantai. Loh, ada apa Bu?
Sebagai syarat bisa tetap tinggal di sini, semua perabotan akan diambil Bu Vega sebagai jaminan. Oh, begitu ya? Baiklah, tidak apa-apa Bu. Dulu sebelum punya kasur, kita kan pernah tidur di lantai. Terima kasih Dok. Ngomong-ngomong, kabarnya besok ada perayaan Hari Guru di sekolahmu. Kamu mau bawa apa sebagai hadiah? Entahlah Bu, saya pikir nanti saja lah. Sekarang saya mau mandi dulu ya Bu. Ini basah semua, habis kehujanan. Iya Dok, lekas mandi dan ganti baju yang kering. Salah satu hadiah terindah dalam hidup, sebuah ikatan yang terjalin bukan oleh darah, melainkan oleh rasa saling percaya, pengertian, dan kasih sayang tanpa syarat. Seorang sahabat adalah cermin yang menunjukkan sisi terbaik kita, namun juga kritikus yang jujur saat kita tersesat. Mereka adalah jangkar di tengah badai, selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi, berbagi tawa dalam suka, dan menjadi bahu untuk bersandar di saat duka. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Ikrimah. Wah, cantik sekali kalian hari ini. Ya iyalah, tentu saja kami harus cantik. Masa harus ganteng sih? Kami kan perempuan. Ada-ada saja kamu ini Ikrimah. Kamu cantik juga loh Ikrimah. Masa sih aku cantik? Oh, terima kasih. Karena aku perempuan juga kan. Ngomong-ngomong, kalian membawa hadiah apa? Kemarin ketika pulang dari kantor, Mama sempat beli banyak makanan ringan. Saya minta ke Mama untuk bawa makanan ringan itu ke sekolah karena sedang butuh untuk hadiah Hari Guru. Ternyata Mama membolehkan saya membawa sebagian makanan ringan itu sebagai hadiah. Kalau kamu, Tirta, bawa hadiah apa? Sebenarnya saya tidak sempat beli apa-apa. Kebetulan ketika Bapak sakit kemarin, banyak tetangga dan saudara yang datang bawa roti. Daripada beli lagi, Bapak menyuruh saya bawa roti itu saja sebagai hadiah. Kamu sendiri bawa hadiah apa Ikrimah? Kami boleh tahu juga kan? Saya cuma bisa bawa ini. Hah? Sayur? Iya, saya cuma bisa bawa sayuran ini karena tidak punya uang untuk membeli hadiah lainnya. Baiklah, saya sangat setuju. Ikrimah, mana barangmu? Saya ambil ya. Loh, buat apa? Kalian merasa malu ya? Sudah, Mama. Lekas buka kartusmu dan keluarkan isinya. Oke, sekarang kamu masukkan roti yang kamu bawa ke dalam kartusku. Untung kartusku lebih besar. Beres, rotiku sudah masuk. Sekarang sayuran milik Ikrimah masuk juga ke sini. Loh, kenapa sayuranmu dimasukkan ke kardusmu, Fir? Diam dulu biar kami selesaikan. Oh iya, hampir lupa ada yang harus kita ganti. Beres semua. Pertanyaanku tadi belum kalian jawab. Dan apa maksud ini semua? Maksudnya ya ini, hadiah kita bertiga masuk dalam satu kotak. Loh, punyaku jangan. Aku nggak jadi pakai sayuran itu sebagai hadiah. Memalukan sekali. Tidak Ikrimah, itu tidak memalukan. Tidak salah kok, cuma karena tidak biasa saja bawa sayuran sebagai hadiah. Jadi kamu merasa aneh sendiri.
Sudahlah, gak usah dipikir. Sekarang hadiah dalam kotak ini atas nama kita bertiga. Lihat, nama kita bertiga tertulis di situ. Keren kan? Maafkan saya, acara kalian masing-masing jadi rusak karena saya. Hah? Rusak? Rusak kenapa? Iya, kamu jangan gitu dong. Saya malu karena sekarang malah ikutan nebeng hadiah kalian. Kita bertiga sahabat kan? Kita harus selalu bersama dalam kebaikan. Terima kasih Firzana, terima kasih Tirta. Sama-sama Ikrimah. Itu ada Pak Kepala Madrasah. Ayo lekas kita serahkan hadiah ini. Ayo Ikrimah, kita serahkan bertiga. Jangan bengong terus. Maaf Pak, kami mengganggu. Kami mau ada perlu sebentar. Ini bingkisan sederhana dari kami bertiga Pak. Sebagai salah satu wujud rasa sayang kami serta semua Bapak Ibu guru dan karyawan. Selamat dari guru Pak. Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Diterima ya Pak. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Halo juga Bapak Kepala Madrasah serta Bapak Ibu guru semua. Maafkan kami ya, kami datang membawa kejutan. Kami diam-diam merencanakan kejutan ini. Anak-anak tidak ada yang tahu kan? Ya iya dong, masa kejutan harus dibocorkan dulu? Sekarang mohon izin kami menyerahkan bunga. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Begini, saya percaya perusahaan yang saya kelola bersama mamanya Firzana dapat berkembang menjadi sangat besar. Pasti juga karena doa Bapak dan Ibu guru serta para karyawan semua. Untuk itu, kami dengan segenap kerendahan hati hendak memberi bingkisan bagi Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu guru, serta seluruh karyawan. Bingkisan yang kami maksud adalah umroh gratis. Namanya gratis, tentu saja seluruh biaya kami tanggung. Maafkan saya, Bapak Kepala Madrasah. Saya terpaksa menyerobot acara ini. Izinkan saya juga menghadiahkan sesuatu kepada seseorang yang saya anggap juga sebagai guru di rumah bagi anaknya. Orang yang saya maksud adalah Bu Yesa. Kepada Bu Yesa, saya menggratiskan biaya kontrakan rumah selama setahun. Masya Allah, terima kasih Bu Vega. Akhirnya saya dan Ikrimah bakal jadi gelandangan. Terima kasih. Sama-sama Bu Yesa. Kalau papa dan mamanya Firzana sudah kaya raya, jadi tidak perlu Bu Vega beri hadiah. Lah, saya yang sakit-sakitan ini dapat hadiah apa dari Bu Vega? Oh, jadi Pak Arsen mau hadiah juga. Baiklah, khusus untuk Pak Arsen, saya beri hadiah makan bergizi gratis selama setahun. Alhamdulillah, terima kasih Bu Vega. Sama-sama Pak Arsen. Baiklah, sekarang saatnya penyerahan bunga kepada seluruh orang hebat di madrasah ini. Orang tua adalah mata air kasih yang memberi kita kehidupan, menaungi dengan doa dan mengorbankan segala daya tanpa mengharap balasan. Mereka adalah madrasah pertama yang mengajarkan makna cinta dan ketulusan. Guru adalah pelita ilmu yang dengan sabar membimbing jiwa dari kegelapan kebodohan, menanamkan benih kebijaksanaan, dan menunjukkan peta jalan menuju cita-cita. Mereka adalah pahlawan
kebahagiaan sejati hanya akan bersemi di hati yang senantiasa memuliakan Kami.